Ya. Jadi di pertemuan lalu kalian sudah belajar tentang awalan tentang limit trigonometri, ya. Limit trigonometri itu yang sudah dipelajari adalah sebagaimana yang sudah disampaikan di videonya, itu baru awalan. Jadi kamu bisa menyelesaikan limit trigonometri. Ya, silakan Akmal, mau ke toilet silakan, tapi jangan lama-lama ya. Nah, Bu, limit maaf, ini trigonometri yang teman saya udah minta dipelajari di pertemuan lalu itu tentang bagaimana menyelesaikan limit trigonometri, tapi tanpa menggunakan rumus limit trigonometri. Yang digunakan itu baru rumus-rumus trigonometri yang sudah pernah kalian pelajari di kelas sebelumnya. Ada Pak Sandi. Pak Sandi mau di situ? Ya, silakan. Ya. Jadi yang sekarang Ibu akan coba menjelaskan, maunya sih diulang dulu yang kemarin. Kira-kira ada yang bingung nggak yang pertemuan lalu? Ini ada Pak Sandi juga nih. Di pertemuan lalu itu ada tentang menyelesaikan trigonometri, limit trigonometri. Coba ya di review yang latihannya. Yang latihannya Ibu belum sempat menilai. Yang latihannya itu dari loop 1. Nah, ada kesulitan nggak dari loop 1-nya? Jadi, loop 1 itu menyelesaikan limit sin X dibagi 1 min cos X. Saya coba tampilkan. Bentar ya. Kalian udah ada di bukunya kan ya? Coba dibuka bukunya yang loop 1. Saya coba share screen tapi pakai papan aja, bisa nggak ya? Mas Andi bisa itu? Bisa nulis, udah lancar nulis ya? Oh, coba Pak Sandi bisa nggak? Saya masih di ini dulu. Nanti saya coret-coret. Saya coret-coret. Halo, Assalamualaikum anak-anak. Saya mau review yang kemarin dulu, tugas-tugasnya nih beberapa ada yang masih salah. Untuk yang nomor 1, saya cuma lihat-lihat, belum saya kasih nilai. Jadi di loop 1 itu kita baru menyelesaikan rumus limit trigonometri. Kita menyelesaikan limit trigonometri tanpa menggunakan rumus limit trigonometri. Jadi baru pakai rumus yang lalu. Sebenarnya begini, yang pertama adalah yang saya butuhkan itu, yang pertama itu kalian itu paham bahwa limit fungsi itu, saya pakai whiteboard aja deh. Nah, gini, yang saya ingin kalian ketahui itu yang pertama adalah kalian bisa membedakan antara suatu fungsi itu punya limit atau enggak. Dia disebut punya limit kalau gimana ya, gitu. Nah, terus kekontinuan fungsi itu harus kalian ketahui. Kemarin itu videonya sengaja nggak terlalu lengkap semuanya karena memang berharapnya sih kamu lebih berharapnya ada interaksi ketika belajarnya sebenarnya, lebih kepada itu. Jadi kemarin itu hanya diputarkan video gitu ya. Padahal sih sebenarnya maunya tuh pada interaksinya lebih banyak di pertemuan belajarnya. Jadi videonya itu sengaja nggak lengkap sih pembahasan untuk continue dengan tidak continue. Nah gini, misalnya ada fungsinya seperti ini ya. Lalu ini nah gini, misalnya ada fungsi seperti ini. Nah ya begini nih. Nah begitu. Jadi contohnya misalnya X kuadrat min 9 per X min 3. Nah ini misalnya seperti ini ya. Kalau fungsi kuadrat sih biasanya bentuknya parabola. Nah contohlah misalnya seperti ini. Artinya ketika kalian masukkan X sama dengan 3, maka hasilnya pasti 0 per 0. Nah, kalau fungsinya seperti ini misalnya ada fx, f3, f ini 3 ya. Misalnya kita masuk ini ke kurang lancar ya. Nah, itu hasilnya diperoleh 0 per 0.
Jadi ketika kita masukkan 3 di sini nggak ada hasilnya, nggak ada nilainya, kosong gitu. Padahal kalau kita cari pendekatan nilainya, ketika X mendekati 3 dari kiri mendekati 3, dari kanan mendekati 3, maka itu akan diperoleh angkanya. Angkanya berapa? Nah, itu bisa pakai tabel gitu ya. Tabel di sini ada X gitu, terus di sini ada Y-nya. Kalau 1, berapa, terus sampai mendekati 3 dari kiri. Nah, jadi yang pertama saya inginkan adalah kalian itu bisa membedakan antara fungsi kontinu dengan fungsi yang tidak kontinu. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan antara fungsi yang punya limit dengan yang tidak punya limit. Kalau fungsinya yang seperti tadi, misalnya seperti ini dinamakan fungsi yang tidak kontinu. Kenapa tidak kontinu? Karena walaupun dia punya limit kiri, punya limit kanan, hasilnya ada, limit kiri dengan limit kanannya, terus fungsinya di nilai tersebut tidak ada, gitu ya. Dia tetap punya keluar-keluar begitu. Ya Rifki silakan, tapi jangan lama-lama. Kok kayaknya nggak ini banget ya? Bisa? Oh ya udah. Di pertemuan lalu tujuannya adalah kamu bisa membedakan antara kalau kontinu itu fungsinya nyambung gitu intinya. Kalau fungsi punya limit itu limit kiri sama dengan limit kanan. Kalau limit kirinya tidak sama dengan limit kanan, limit kirinya misalnya hasilnya 3, kemudian limit kanannya hasilnya 10, berarti kan tidak ketemu. Nah, kalau tidak ketemu berarti dia tidak punya limit. Kalau tidak punya limit udah pasti tidak kontinu. Syarat sebuah fungsi itu kontinu apabila limit kirinya ada, limit kanannya ada, limit kiri sama dengan limit kanan, sama dengan nilai fungsinya. Nah, itu disebut juga fungsi kontinu. Jadi, fungsi itu bisa disebut kontinu kalau limit kiri sama dengan limit kanan, sama dengan nilai fungsi di titik tersebut. Tapi kalau fungsi yang punya limit itu kalau limit kiri dengan limit kanannya sama. Itu review yang kemarin. Kemudian kamu juga sudah mengerjakan latihannya. Latihannya ada Pak Sandi? Nah, latihannya itu kalau kita lihat ya, kemarin mungkin sudah ada yang ini ya, sebagian besar nilainya bagus, maksud bukan nilainya ya, pengerjaannya, karena nilainya belum saya periksa secara nilai satu persatu, saya baru lihat-lihat aja. Itu yang look 1, yang nomor 1 kuncinya adalah, saya kasih aja kuncinya ya. Udah ada soal di buku. Saya kasih kunci yang look 1. Ya, yang look 1 itu kuncinya nomor 1 C. Jadi saya share screen aja kali ya. Oh, nggak kelihatan. Iya. Udah. Mana nih? Ya. Nah, itu nomor 1 kunci jawabannya adalah sin X 1 min cos X. Kuncinya adalah C. Kenapa C? Kita cek, saya annotate. Annotate-nya bisa nggak? Oh, nggak muncul. Oh iya. Ya. Ini annotate-nya kecil banget ya. Oh. Ya. Ya, nomor 1 itu karena saya bisa coret-coret nggak sih, Pak? Saya bisa coret-coret kan? Iya. Pertama disubstitusikan dulu kan sin pi. Sin pi itu berarti sin 180. Sin 180 itu kan 0, ya kan? Saya nggak bisa annotate. Pak. Nggak bisa annotate, saya nggak bisa coret-coret. Oh, cuma bisa. Kalau nggak Ibu di situ juga nggak apa-apa sih. Di situ aja ya. Iya. Oke. Apa gantian? Oh, enak banget sini. Ini coret ya.
di situ berarti matiin suaranya. Ya, jadi yang nomor 1 itu kan itu hasilnya 0 gitu kan ya. Gitu bawahnya 1 min cos pi. Cos pi itu nilainya min 1 gitu ya. Min 1 berarti 1 dikurang min 1. Berarti 1 ditambah 1. Jadi hasilnya 2. 0 dibagi 2. Jadi hasilnya 0. Nah, kemarin ada yang masih salah tuh ya. Kemudian nomor 2. Itu 1 ditambah di pi ya, 1/4 pi, jadi 1 ditambah tan 1/4 pi itu nilainya tan 45, tan 45 itu 1, jadi 1 tambah 1 hasilnya 2, dibagi. Terus kosekan X ditambah 2, kosekan X itu berarti akar 2 ditambah 2, berarti dapatnya 2 plus akar 2. Nah ini nih kayaknya agak harus disederhanakan. Jadi dikali dengan 2 min kosekan X itu akar 2 ya. 2 min akar 2 per 2 min akar 2 gitu ya. Jadi 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Ini kalau dibalik ini bisa nggak? Ini kan kosek harusnya kan akar 2 tambah 2 harusnya sama. Jadi ini dapatnya nanti jadinya 2 kali 2 min akar 2. Ini udah pada ngerti ya kalau kayak gini ya. Insyaallah ya. Ini dapatnya 4 kurang 2. Hasilnya berapa? 4. Ini ngerti kan ya 4 kurang 2 ya, dari mana? A min B kali A plus B itu A kuadrat min B kuadrat. Jadi dapatnya 4 min 2, jadi ini 2 sama-sama 2, jadi 2 min akar 2. Jadi dapatnya jawabannya adalah D. Kemudian nomor 3 itu jawabannya C. Ada yang mau nanya nggak? Kalau udah ngerti berarti lewat-lewat aja nih. Ada yang mau ditanyain nggak? Nomor 3 itu 1 min sin X, 1 min 0, dapatnya 1. Cos 0 itu hasilnya 1, jadi 1 per 1. Hasilnya 1. 3. Nomor 4 itu jawabannya D. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut aja nih. Jadi tinggal disubstitusi aja sebenarnya. Nah, kalau nomor 4 ini kalau disubstitusi hasilnya berapa ya? 1 min cos X. Cos X itu cos 0. Cos 0 itu 1, jadi 1 kurang 1 itu hasilnya 0. Terus sin 0 itu 0, wah 0 per 0. 0 per 0 gimana nih? Nah, ini kan ada 1 min cos X. Jadi 1 min cos X-nya ini kita kalikan dengan sekawannya, yaitu 1 plus cos X. Jadi dapat limit X menuju 0. Terus di sini ada 1 min. Ulang deh di sini ya, sebelah sini aja ya. Nggak bisa dia sebelah situ. Jadi ini tinggal dikalikan dengan 1 plus cos X per 1 plus cos X gitu. Nanti jadinya kan limit 1 min cos kuadrat X gitu per sin kuadrat X dikali 1 plus cos X gitu kan. 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X. Jadi sin kuadrat X, bawahnya sin kuadrat X. Diva, apa Diva? Diva mau bertanya? Silakan Diva. Enggak Bu, tadi kepencet. Nggak kedengeran Diva. Kepencet Bu. Gimana sih Pak? Kok nggak kedengeran saya? Maaf Bu, kepencet tadi. Oh, kepencet. Ya. Lanjut ya. Jadi 1 min cos X, ini kan limit 1 min cos kuadrat X dibagi sin kuadrat itu sama dengan sama-sama sin kuadrat. Jadi ini bisa disederhanakan. Jadi tinggal limit X menuju 0, 1 per 1 plus cos X gitu. Terus masukin deh nolnya. Jadi 1 per 1 tambah cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi hasilnya kalau disubstitusi 1 per 1 tambah 1, 2. Jadi setengah. Hasilnya adalah 0,5.
Nah, sebenarnya hari ini itu Ibu mau jelasin tentang rumus limit trigonometri. Jadi, ketika kamu menyelesaikan luk 1 itu nggak masalah. Ini kan tinggal substitusi aja ya. Sin X per sin 2X. Nah, itu disubstitusi hasilnya 0 per 0 apa enggak? Oh, ternyata si tan V itu berapa? Tan V itu adalah tan 180. Tan 180 itu berapa? Tan 180 itu 0 ya. Jadi ini 0. Terus sin 180 juga 0. Wah, ini 0 per 0. Ini gimana, Bu? Nah, lihat ini sin 2X. Bentuk sin 2X itu bisa kita ubah menjadi, masih ingat rumusnya ya. Limit X menuju V. Ini kayaknya pertemuan ini saya maunya lama deh. Kamunya pengen lama apa enggak nih? Jangan-jangan saya doang. Saya maunya lama karena apa? Karena ini saya pengennya sih hari ini bisa tercapai gitu loh sampai rumus limit trigonometri. Karena waktu kita sangat sedikit gitu ya. Nah, lanjut ke sini. Ini kan ada tan X ya. Nah, ini di bawahnya ada sin X. Calista di admit. Ini sin X-nya, tan X-nya karena bawah ada sin X kali cos X. Nah, tan X-nya kita bisa ubah menjadi sin X dibagi cos X. Nah, nanti jadi ini tannya udah ganti ya. Jadi nanti jadinya limit X menuju V, sinnya kan habis. Jadi tinggal 1 per cos X dibagi 1 per cos X dibagi 2 cos X gitu. Jadi dapatnya nanti limit 1 per 2 cos kuadrat X. Jadi limit X menuju V 1 per 2 cos kuadrat X. Ini nanya ya, kalau mau nanya aja gitu ya. Nah, itu dapat deh hasilnya. Hasilnya adalah 1 per cos kuadrat X. Cos kuadrat X, cos 180 itu min 1, jadi 1 per 2 kali min 1 kuadrat. Jadi dapatnya 1 per 2. Nah, udah selesai. Nomor 6, 7, 8, 9, 10 itu juga pakai penyederhanaan. Nomor 6-nya dikali sekawan. Saya cepat aja ya, karena saya sebenarnya hari ini maunya ngejelasin tentang itu, tentang ini kali aja sekawan gitu ya. Nanti dapat jawabannya adalah C. Sama kayak yang tadi. Kalau nomor 7 itu cos X min sin X gitu ya. Cos 2X. Kalau di ini kan ada cos 2X nih ya. Ini kan kalau disubstitusi hasilnya apa nih? Cos 1/4 pi itu sama dengan sin X, sin 1/4 pi jadinya 0. Terus bawahnya cos 90 juga 0. Nah, 0 per 0 nih. Kalau 0 per 0 berarti sederhanakan. Sederhanakan kalau ini ada cos X min sin X. Nah, kamu ingat nih rumus cos 2X. Ayo, cos 2X itu rumusnya nih harusnya kalau virtual, kalau normal itu udah ditanya-tanyain tuh rumus-rumus trigonometrinya. Harus hafal. Cos 2X itu bisa diubah kemana aja. Bisa ke 2 cos kuadrat X min 1. Bisa ke 1 min 2 sin kuadrat X. Bisa ke cos kuadrat X min sin kuadrat X. Tuh, bisa banyak cos 2X itu. Nah, yang cocok dengan bentuk ini adalah cos 2X-nya diubah menjadi bentuk yang ketiga, yaitu cos kuadrat X min sin kuadrat X. Nah, ini bentuknya udah ada pencerahan, cos kuadrat X-nya cos kuadrat X min sin kuadrat X-nya diganti, jadinya nanti limit X menuju pi per 4, ininya cos X min sin X, gitu ya. Bawahnya ini dipecah, pecahannya cos X min sin, cos plus sin. Ininya disederhanakan, jadi tinggal cos plus sin bawahnya. Terus masukin pi per 4, pi per 4 itu kan 45 ya. Jadi cos 45 tambah sin 45 di sini. Cos 45 itu setengah akar 2 tambah setengah akar 2 jadinya 1 akar 2, jadinya 1 akar 2. 1 akar 2 jadinya ini. Nomor 8 itu diubah yang sin 2X-nya jadi 2 sin X cos X, nanti kamu peroleh jawabannya A. Nomor 9. Kalau itu nanya aja ya, kalau bingung nanya, jangan diem. Jangan diem. Yang ini cos 2X 1 min tan X. Nah, ada cos 2X, ada tan. Ini kalau disubstitusi hasilnya berapa nih? Hasilnya berapa? Siapa yang bisa jawab nih?
Cilal. Cilal, kamu kemana? Cilal, videonya nggak nyala. Kamunya ada di situ nggak? Akil. Akil. Yang nomor 9, kalau disubstitusi hasilnya berapa, Kil? Akila apa Akil sini? Namanya nggak semuanya. Akila ya? Akila. IPA 1. Akila. Coba Akila. Akila di unmute. Akila diem aja, Akila. Nomor 9 disubstitusi hasilnya berapa? 2 kali 1/4 pi jadi 0. Gitu ya Akila ya. Bawahnya 1 min tan 45. Tan 45 itu 1, jadinya 1 kurang 1, 0 juga ya Akila ya. Jadi hasilnya 0/0. Kalau gitu harus disederhanakan nih. Tadi kan kalau yang tadi ketemu tan nih yang nomor 5 nih tan sama sin 2x. Ini juga sama ya. Jadi tan x-nya diganti sin cos 2x-nya ganti cos 2x itu banyak. Bisa yang 3 ini nih tadi nih di nomor berapa tuh tadi ya? Nomor 7. Jadi kamu pilih yang cocok ke sini yang mana. Nah, dipilih-pilih dapatnya yang cocok itu adalah yang bentuk ketiga. Jadi ini diubah menjadi cos kuadrat X min sin kuadrat X. Terus bawahnya 1 min sin dibagi cos. Sin X bagi cos X. Gitu. Ntar sederhanain dapatnya B. Kalau ada yang nanya-nanya ya. Nomor 10 itu 2X tambah sin X tinggal sin tahingga. Oh, sin tahingga berapa, Bu? Gitu. Paling ada yang nanya ya, sin tahingga berapa, Bu? Nih, lihat nih sin tahingga nih. Kan rumusin itu kan gini ya, apa gambarnya gitu kan. Ini akan terus aja begini nih, terus. Pokoknya sin bentuknya gitulah terus. Nah, terus sin tahingga, sin di sudut tahingga. Ya udah, nilainya ya berkisar antara min 1 sampai 1. Jadi kalau X-nya tahingga, kalau X-nya 0, dapatnya 0. Kalau X-nya 90, dapatnya 1. Kalau X-nya ini dia turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi nilainya mau di sudut berapapun itu, kalau ini disubstitusi sin tahingga, sin sudut berapapun itu nilainya di rentang antara nilai Y-nya ya. Nilai Y-nya itu di rentang antara min 1 sampai 1. Nggak lebih dari itu. Jadi misalnya ini 2 kali tahingga, 2 kali tahingga itu nilainya berapa ya? Gitu. 2 kali tahingga ditambah, ini rentangnya antara min 1 sampai 1 dibagi tahingga. Berapa hasilnya? Hasilnya ternyata tahingga per tahingga gitu kalau disubstitusi. Terus gimana dong, Bu? Nah, kita lihat ini limit X menuju tahingga. Ini kita sederhanakan menjadi 2X per X tambah sin X per X gitu. 2X per X berapa? 2X per X. X-nya pasti sederhanain dong, dapatnya 2. Terus sin X per X. Sin X per X hasilnya berapa sin X per X? Sin X per X 1. Ini tahingga ya, maaf ya. Ini tahingga. Jadi ini dari sederhanain dapatnya 2. Terus sin tahingga dibagi tahingga. Sin tahingga itu kan hasilnya antara min 1 sampai 1 nih tadi nih. Sin tahingga itu antara min 1 sampai 1. Adalah nilainya gitu ya. Dibagi tahingga. Bilangan dibagi tahingga hasilnya 0. Jadi hasilnya 2 ditambah 0. Jadi dapatnya 2. Nah itu bisa kamu koreksi pekerjaan yang lalu. Hari ini Ibu akan jelaskan tentang rumus limit trigonometri. Rumus limit trigonometri coba dibuka bukunya halaman 5. Cek bukunya halaman 5. Buku cetak ya, bukan buku catatan, nggak ada halamannya. Di save. Stop share. Bukan apa ini apa nih? Ini kemana nih ini? Sini. Bu,
Yep. Apa? Siapa nih? Nanti ini yang saya Syafira, Cia Bu. Cia. Nanti ini yang catatannya boleh di-share gak Bu? Soalnya di saya layarnya agak freeze gitu. Oh boleh. Nanti gini, Ibu coba coret-coret yang lebih cakep lagi ya. Ini kayaknya berantakan jelek dan nggak enak lah dilihat gitu ya. Nanti Ibu coba buatkan yang cakep, lebih cakep ada. Mudah-mudahan sih ya. Jelas. Nanti Ibu jelaskan apa namanya dapatnya dari mana sih rumus limit trigonometri gitu ya. Nanti kalau ini kamu sudah kuasain, seterusnya blast gampang ya. Baca 5 sampai 10 menit. Kalau ada yang mau nanya-nanya silakan di kolom chat, boleh ditanya-tanyain apa gitu ya, boleh. Ini gimana nih? Stop share ya? Ya, yang biasa ya. Oke, sudah dibaca? Itu yang ngeliatin layar, baca apa enggak tuh? Faisal, kamu rambutnya gondrong banget. Ada yang bacanya sambil tidur. Kita belum kenalan loh. Saya nggak terlalu tahu nih sama anak ini nih. Paling yang saya kenal tuh Cia, Faisal, Putri, siapa lagi ya? Itu, dah. Link absensinya udah ya. Silakan. Itu sudah ada di kolom chat. Link absensi silakan di itu apa namanya diisi. Jangan sampai udah belajar dianggapnya nggak masuk. Irvin nggak apa-apa, Vin. Bu Rina, bilang nggak. Yap. Saya masih kurang ngerti yang limit infinite gitu. Oh, limit infinite yang untuk aljabar. Yang ini, yang bukan yang tahingga. Iya, infinite tahingga. Oke, yang tadi terakhir ya, nomor terakhir ya. Oke. Siap. Saya tampilkan tadi khusus buat ini coret-coret Pak itu ya masih siap. Tadi itu soalnya mana Pak? Tadi soalnya di mana ya? Aduh deh, saya mau ada soalnya Pak. Soal tadi. Di sini kan? Kemana nih Pak? Kok stop share dulu deh? Nih. Tadi udah ada, kan share kan? Udah nggak ngajar nih ya. Itu kan? Terus ini kan? Nih, di mana nih menghapusnya? Ini ya? Oh, nggak mau Pak. Oh ini kali dia nggak mau ada yang lain tinta yang beda apa enggak kok ini apa hilang ini close mana mungkin gini ya stop share terus share ini oh jadinya ini ya dia ambilnya yang ini terus baru bukannya bukan ini ya di sini ya gimana ini dia double kan nah lu kok gini oke. Udah oh ini baru ini ya
Ini bukannya di... Ya, Zoom. Maaf ya saya. Dan kita jadi Zoom. Kok ini? Yang tadi. Ya, maaf ya. Jadi lama. Ini yang terakhir, limit X-nya menuju hingga. Hati-hati ini ya. Kalau ngerjain limit itu pertama yang dilihat itu giniannya nih, ininya nih, apa namanya, menuju berapanya itu. Jadi itu yang dilihat. Karena penyelesaiannya itu akan berbeda ketika X-nya menuju bilangan, menuju 0, itu sama ya, menuju 0 dengan menuju bilangan itu penyelesaiannya sama. Tapi kalau menuju hingga itu berbeda. Jadi inilah apa namanya, X yang akan kita substitusikan ke fungsinya. Nah, tadi Putri nanya limit X menuju hingga, terus fungsinya kayak gini, kan disubstitusi nih ya. Disubstitusi kan 2 kali hingga itu hasilnya hingga. Terus udah gitu ditambah sin X, sin hingga. Nah, kan rumus ini itu kan begini berulang-ulang kan, mau sudutnya berapapun, itu hasilnya pasti antara min 1 sampai 1 gitu. Jadi, kalau ini mau dituliskan hasil sin tak hingga itu pasti nilainya berada di rentang antara min 1 sampai 1, nggak tahu deh itu ya berapa. Terus dibagi sama tak hingga. Nah, hasilnya tak hingga dibagi tak hingga. Ingat waktu dulu ya belajar limit tuh sama siapa? Pak Lukito ya. Bayangkan tuh wajahnya Pak Lukito. Bayangkan waktu dia menjelaskan itu limit tak hingga itu bagaimana, atau mengerjakan limit itu bentuknya bagaimana, tahapannya apa. Jadi pertama kan substitusikan, terus lihat hasilnya tentu atau tidak. Kalau tentu berarti selesai. Kalau tidak tentu berarti harus disederhanakan, gitu kan. Nah, ini hasilnya tak hingga per tak hingga, berarti perlu penyederhanaan. Nah, disederhanakan bagaimana? Lalu ini kita lihat nih ya, oh ini 2X sama X ini bisa disederhanain nih sebenarnya. Ya udah kita sederhanain ya. Limit X menuju tak hingga ini jadi 2X per X, gitu kan ya. Ditambah sin X per X, gitu. Nah, kalau udah sampai sini kan ini X per X ini udah bisa sederhana nih. Jadi hasilnya tinggal jadinya limit X menuju tak hingga gitu ya. Kayaknya udah pakai merah aja. Limit X menuju tak hingga, terus di sini 2X per X, yang ini 2X per X, ini kan jadi lebih sederhana, jadi 2 gitu kan ya. Ditambah sin X, ini sin X per X, limit sin X menuju tak hingga X sin X per X. Nah ini kalau disubstitusikan sin X, X-nya menuju tak hingga, diganti tak hingga, maka nilainya kan antara min 1 sampai 1. Ada lah tuh bilangannya, entah berapa lah, taruh aja bilangannya A, dibagi, X-nya disubstitusikan tak hingga, A dibagi tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Jadi untuk yang ini hasilnya 0 kalau X-nya menuju tak hingga. Gitu. Jadi hasilnya 2 tambah 0. Gimana Putri? Oke, Bu. Jelas nggak? Iya. Oke. Ngomong-ngomong udah pada baca belum itu yang lain? Fatah. Udah baca belum Fatah Rashidi? Ini saya nggak tahu nama-namanya. Ya ya. Siapa? Tapi bukannya ada kayak aturan sin X per X itu 1 ya? Oh iya. Itu kalau apa nih? Udah baca semua belum halaman 5? Ini bedanya apa, Bu, sama yang tak hingga? Iya, bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Putih bisa? Ibu, kalau yang sin X per X itu sama dengan 1 kalau mendekati 0. Betul, pinter. Siapa lagi? Ada yang mau ngasih pendapat lain? Enggak ada. Nah, Putri, mungkin yang lainnya juga apa namanya membedakannya bagaimana gitu ya. Nah, itu jadi rumus sin X per X itu sama dengan 0, limitnya sama dengan 0 kalau X-nya menuju 0. Kita lihat buktinya yang halaman 5. Yang halaman 5 itu kan ada 2 segitiga gitu ya. Nah,
Halaman 5 ada 2 segitiga. Segitiga ABC. Jadi itu ada lingkaran gitu ya. Ini harusnya saya gambar dulu tadi. Ini ada lingkaran gitu ya. Mudah-mudahan sih kamu bisa memahami mengertilah. Saya nggak bisa gambar yang cakep gitu ya. Gini ini kan ya segitiga begini kan ya. Ini M, ini A, terus ini C gitu. Ini B. Ini kalau kamu belajar normal, belajar situasi normal, itu biasanya saya nyuruh untuk mencari buktinya. Kenapa limit sin X per X, X-nya menuju 0, itu hasilnya 1. Kenapa? Nah, disinilah buktinya. Ya, anak-anak perhatikan, buktinya itu di sini. Aduh, udah mau istirahat lagi, cepet banget ya. Saya pengennya ketemu terus sama kamu nih, tapi ini waktunya cepet banget. Kamu perhatikan deh ya, segitiga MAB. Tahu kan segitiga MAB? Bentuknya gini nih, MAB tuh, yang inilah, yang ini. Terus ada juring MAB. Juringnya yang ini. Nggak imbang banget ya. Bentar ya, bentar. Nih, ini segitiga MAB. Nah, ini juringnya. Nah, ini baru lebih cakep. Terus ada MAC, gini. Nah, luas yang ini luas 1, luas 2, luas 3, itu luasnya pasti yang tengah lebih gede dari yang L1. L1 lebih kecil dari L2, L2 lebih kecil dari L3. Setuju nggak? Setuju ya. Udah kelihatan lah, L1 itu paling kecil. Luas MAB, segitiga MAB lebih kecil daripada luas juringnya. Terus lebih kecil daripada luas segitiga MAC, udah pasti begitu. Nah, terus sekarang dia pakai rumus luas juring. Luas juring masih ingat kan ya? Kalau sudutnya itu adalah X, nih misalnya sudut ini adalah X gitu. Maka luas juring ini adalah X per 2. X per apa? Luas lingkaran. Sudut. Jadi X luas juring itu perbandingan sudut dibandingin seluruh lingkaran dikali luas lingkarannya. Kan kalau luas seluruh lingkaran itu dapatnya apa? Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat terus X per 2 pi. 2 pi dari mana? Dari total seluruh sudut. Jadi kalau nyari luas juring, ini juring gitu ya. Jadi si sudut ini dibandingin sama seluruh lingkaran, terus dikali luas seluruh lingkaran gitu. Gitu ya. Jadinya X per 2 pi karena luas seluruh sudutnya itu 2 pi, satu keliling itu 2 pi ditambah pi R kuadrat. Terus ini L1-nya itu adalah segitiga MAB. Masih ingat rumus luas segitiga MAB diketahui sisi-sisi dan sisi-sisi sebutnya R aja deh karena ini R ya. R ini sudutnya berarti pakai rumus yang setengah kali R kali sin X. Ini pada ingat nggak nih yang rumus luas segitiga? Terus luas segitiga MAC. Luas segitiga MAC itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alasnya adalah R ya. Terus setengah alas kali tinggi kali AC. Gitu ya. Ya kan? Nah, terus ini gimana nih kalau udah kayak gini ya? Ini ada R-nya semua. Oh iya masih ada AC. AC, kita perhatikan AC. AC, nih segitiganya gini, nih gitu ya. Aduh. Saya baru pakai gini jadi kurang ini. Ini AC-nya nih, ini AC. Ini M. Terus di sini ada R. Terus ini ada X. Nah, siapa yang bisa menghubungkan bahwa AC ini siapanya X sama R? Hubungan X, R sama AC. Ini sisi di depan sudut. Depan sudut tuh berarti apa nih? Kalau ada depan sama apa nih? Depan sama samping. Yang ini miring. Ini depan, ini samping, ini miring. Siapa yang bisa menghubungkan antara depan, samping dengan sudut? Depan, samping. Kalau di trigonometri depan, samping. Desa kan ada sami, samping miring, inget ya. Terus apalagi demi gitu.
Demi, ada desa, gitu kan ya. Ini perbandingan trigonometri nih, samping miring itu apa? Samping per miring. Kos ya, Bu? Kos, ya pinter. Demi apa demi? Sin. Sin. Apa? Tan. Pinter. Berarti kalau ini D sama SA, berarti itu adalah tan X. Itu sama dengan AC per R. Ya kan? Nah, kalau gitu berarti AC-nya bisa diganti dengan R kali tan X. Gitu. Jadi si AC ini bisa kita ganti dengan R kali tan X. Kita ganti aja ya, R kali tan X. Sekarang kamu perhatikan, semuanya ada R kuadratnya. Nah, lo sederhana ini gimana ini? Kira-kira dibagi dengan apa yang sama? Yang sama, yang ada di tengah pinggir-pinggir. Dibagi dengan R kuadrat. Berarti terus ada lagi yang samanya. Setengah ya? Jadi kita bagi dengan setengah R kuadrat. Jadi tinggal, ini tinggal sin X. Yang ini tinggal, V-nya juga habis ya. Ini tinggal X gitu. Yang ini tinggal tan X. Setuju semua? Setuju? Ada yang bingung? Oke, kalau enggak berarti sekarang kita tujuannya apa sih? Oh, rumus ini. Nah, kita bisa juga buat itu dengan bukan sin X per X. Kita duluin aja yang X per sin X karena kita ngikutin pembuktian kita. X per sin X. X per sin X dulu ya. Nanti baru sin X per X. X per sin X, karena ini udah kebentuknya kayak gini kan. Sin X per sin X berarti supaya bentuk ini jadi kayak gitu, yang di tengahnya, maka itu kita bagi dengan sin X. Supaya tengah ini ngikutin bentuknya dengan yang sin X per sin X tadi. Jadi semuanya dibagi sin X. Jadi ini hasilnya 1, yang ini hasilnya X per sin X. Nah, ini hasilnya tan X dibagi sin X. Tan X itu sin bagi cos. Sin dibagi cos, sekarang dibagi dengan sin X. Nah, dibagi dengan sin X. Ini nih kalau masih ada yang lupa-lupa, sin dibagi cos, dibagi dengan sin X, itu sama aja dikali dengan 1 per sin X. Jadi ini habis tinggal 1 per cos X gitu ya. Nah, ada yang bingung nggak? Kalau nggak ada, berarti ini 1 dibagi cos X gitu ya. Nah, terus kita kan mau nyari limitnya. Ya udah kasih aja depannya limit. Depannya kasih limit gitu ya. X-nya menuju 0. Ingat ya ini menuju 0. Menuju 0. Jangan sampai salah. Bukan tahingga ya. Kalau tahingga tadi hasilnya tuh yang tadi. X menuju 0, X menuju 0. Sekarang kalau limit 1, X menuju 0. Kan berarti nilainya 1 ya. Kan X-nya menuju 0 ya udah nggak ada X-nya di sini, jadi limit 1 X menuju 0 ya tetap 1 kurang dari limit X per sin X, X-nya menuju 0. Nah di sini 1 dibagi cos 0 itu 1, hasilnya 1. Ternyata limit X per sin X di mana X-nya menuju 0 itu terletak antara 1 sampai 1. Artinya apa? Kalau dia terletak di antara 1 sampai 1, artinya dia sendiri juga 1. Pinter, Cempaka. Jadi ini 1. Makanya itu kesimpulannya, limit yang ini nilainya adalah 1 nih. Yang ini nih nilainya 1. Jadi kesimpulannya limit X per sin X, X menuju 0, ingat 0, bukan tahingga. Itu nilainya 1. Begitu. Nah, kalau mau dibuat yang, tadi, yang ini nih. Nih, yang ini nih. Nah, kamu lihat deh. Kalau di bukunya udah ada tuh, di bagian bawah. Jika A per B sama dengan 1, maka B per A juga dapat 1. Berarti limit X per sin X itu sama dengan limit sin X dibagi X. X menuju 0, dapatnya juga 1. Sama. Sekarang Ibu tanya, yang bisa dapat poin. Pertanyaan Ibu adalah, siap-siap.
X menuju 0 untuk tan X per X. Nilainya berapa? Siapa nih? Satu. Saya, Bu. Saya, Saya, Bu. Bu. Alia, Bu. Ali, Bu. Satu. Alia, Bu. Alia, Bu. Efrel, Bu. Chat, tulis kolom Satu, chat. Bu. Yusuf Nafi 1. Pak Sandi, perhatiin chatnya ya. Oke. Tuh yang nulis di chat. Dapatnya 1, oke. Duluan itu ya. Sekarang lagi ya. Lagi pertanyaannya. Kalau tadi kan X per sin X, limit X menuju 0-nya 1. Terus sin X per X, limit menuju 0-nya juga 1. Terus tan-nya juga 1. Berarti ini kalau dibalik juga 1 ya. Nah itu yang nggak ditanyain. Sekarang yang ditanyain adalah limit X menuju 0 cos X per X. Ayo, tulis di chat. Ya, tulis di chat. Bu kirim ke siapa sih, Bu? Ke SMA Lab School atau ke Bu Rina? Jawabannya nggak bisa ke everyone. Ke all. Gak bisa, Bu. Nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Semuanya private. Iya, nggak bisa, Bu. Ah, kenapa tuh, Pak? SMA Lab School boleh, ke Bu Rina boleh, gitu aja. Ya udah bisa. Udah bisa. Coba. Cos X per X. Ayo, cos X per X apa? Jangan sampai salah loh. Segini. Kita tuh ada istirahat ya di jam 10 ya. Iya, Bu. Udah ya, istirahat ya. Istirahat dulu ya. Setelah menjawab cos X per X, nanti kita bahas di jam 10.30 sampai 11. Saya sampai selesai ya? Sampai 12.30 ya? 11.30. Sampai jam 11. Jadi 30 menit lagi ya? Oke. Boleh live. Enggak. Dimatiin aja apanya? Oh, dimatiin aja videonya kata Pak Sandi. Emang kenapa sih kalau live? Ngumpulinnya susah lagi ya? Iya. Oh. Dimatiin aja videonya. Absen jangan lupa. Ya. Daftar hadir jangan lupa diisi. Daftar hadir diisi ya. Bu, link daftar hadirnya di mana ya? Di kolom chat. Oh, oke, Bu. Ya. Bu. Bu. Bu, saya nggak bisa absen, Bu. Kenapa? Nggak tahu, Bu. Saya error, Bu. Coba buka lagi di itu bit.ly/absensi 24 Juli 2020 admin. Udah gitu aja.
Kamu bukanya di mana? Di laptop sama di HP nggak bisa, Bu, saya, Bu. Di HP. Kalau nggak bisa di HP bisa mulai kok. Bisa kok dia langsung connect. Kayak gini jadinya. Nyambung ke ini ya sebetulnya email kamu. Nggak bisa. Bentar, mati dulu. Mana nih ininya? Mau saya itu unmute. Unmute.